Bisa jadi handphone, terus bisa jadi tablet mini juga. Nah ini nih baru saya suka. Come on, make it work. Pull up. Come on, make it. Halo, apa kabar semuanya, kembali dengan Putu Reza dan ini dia pengalaman saya setelah 1 bulan pakai Samsung Galaxy Z Fold 4. Ya, nggak kerasa ya, udah sebulan sejak unpack di New York dan nggak kerasa juga saya udah pakai HP ini selama 1 bulan. Jadi karena udah lumayan lama, habis ini saya bakal langsung aja mau sedikit sharing pengalaman pakainya. Lebih ke experience sih daripada teknis, jadi semoga ini bisa ngasih perspektif bagi mereka yang mungkin berminat untuk nyobain handphone lipat terbaru dan terbaik dari Samsung saat ini. Jadi ini dia, Samsung Galaxy Z Fold 4. Sebuah HP yang dalam kondisi terlipat, dia bakal kelihatan tebel banget. Tapi begitu dibuka, jadinya malah nggak kayak handphone. Itulah kenapa dari awal saya pakai Z Fold 3 tahun lalu, saya tuh nggak pernah menjadikannya cuma sebagai handphone biasa, karena emang bukan. Galaxy Z Fold series ini lebih cocok disebut sebagai HP 2-in-1, apalagi sejak Z Fold 4 yang makin ngeposisiin dirinya seperti itu. Jadi ya nggak cuma laptop doang yang banyak 2-in-1, sekalian tablet, handphone pun juga ada. Harganya emang nggak murah dan saya pun nggak merekomendasikan HP ini untuk semua orang karena jelas nggak akan selalu cocok. Entah nggak cocok fungsinya, entah nggak cocok budgetnya, atau nggak cocok semuanya. Ya namanya juga selera sama kebutuhan, jadi emang cocok-cocokan aja. Tapi buat mereka yang emang mau ngerasain pengalaman berbeda lewat sebuah handphone lipat, apalagi yang terbaik dalam hal multitasking, ngeluarin 20 jutaan mungkin bisa jadi cara yang tepat lewat handphone ini. Dalam bentuk seperti ini, Galaxy Z Fold 4 emang harus diakuin tebel banget. Sekalipun bisa dipegang satu tangan, tapi ini tuh nggak kayak pegang handphone dan kalau menurut saya lebih mirip kayak power bank. Apalagi kalau kita mempertimbangkan dari bobot perangkatnya juga. Lebih ringan sih dari versi sebelumnya, tapi tetap buat sebagian orang ini masih terasa berat. Jadi kalau misalnya mau dipakai, apalagi sambil tiduran ya, lagi scrolling-scrolling mau tidur, hati-hati kalau ketiban ini sakit banget. Build quality pastinya solid banget, HP-nya juga udah sertifikasi tahan air, dan Samsung juga udah berani kasih klaim bahwa handphonenya ini bakal kuat untuk dibuka tutup sampai 200.000 kali plus. Jadi baik dari engsel maupun layar akan kuat dipakai lama-lama. Ngomong-ngomong soal layar, sebelum kita ngomongin yang di dalam yang besar, sedikit saya mau ngomongin yang di bagian luar. Karena kalau menurut saya ini masih kepake banget. Kalau misal cuma buat scrolling Twitter, Instagram, browsing bentar, atau ya kita mungkin mau ngecek mobile banking atau maps, saya sebenarnya jarang banget loh ngebuka Z Fold ke layar besar karena menurut saya di sini udah cukup banget. Gak jarang juga sebenarnya saya main game di sini untuk yang tipenya cukup casual kayak misalnya ya Clash Royale atau sekedar farming di Subasa. Di layar luar ini udah cukup banget. Oh ya, nggak lupa juga kalau misalnya mau pakai kamera, saya juga seringan masih pakai layar luar gitu dibandingkan buka handphonenya ke layar besar seperti ini, walaupun tampilan juga lebih besar, cuman ya lebih simple seperti ini. Jadi kalau berpikiran layar luarnya ini nggak kepake sama sekali, itu menurut saya nggak tepat. Terus kapan dong layar dalam yang besar ini kepake? Sebenarnya bisa kapan aja, tapi kalau saya baru akan make ketika melakukan aktivitas yang emang perlu atau lebih nyaman di layar besar. Contohnya kayak nonton atau main game. Dengan resolusi yang tinggi dan ukuran yang besar, ini adalah panel yang menurut saya sangat menyenangkan buat dipakai. Peningkatan dari segi under display kamera juga sedikit banyak ngebantu untuk lebih menyamarkan pada pemakaian sehari-hari. Kalau dilihat bener-bener kita lihat deket gitu ya emang kelihatan ya masih ada. Tapi kalau kita lagi pakai dan fokus mata itu ke tempat lain ya kayak ke tengah layar, ini sih mestinya nggak ganggu. Hal yang sama ini juga berlaku untuk bagian crease ya, atau bagian lipatan yang ada di tengah layar. Ini banyak banget yang nanyain, sejak saya unboxing sampai sekarang masih banyak nanyain, jelek nggak, ganggu nggak, gimana segala macamnya. Setelah sebulan pakai, saya sih mesti bilang kalau ini masih kelihatan banget dan masih terasa kalau misalnya kita sentuh. Paling bener sih emang, kalau menurut saya jangan lihat di video gini doang, tapi kalau emang sempet mampirin aja ke toko Samsung, terus lihat ya cocok atau enggaknya. Kalau enggak, ya tinggalin aja, gampang. Selain layar yang besar, segi spesifikasi juga menarik banget di handphone ini karena hardware-nya baru ya, dia punya chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang begitu memadai. Buat mereka yang butuh angka tutus sebagai acuan ya dapat sejuta gampang banget di HP ini. Dipakainya pun enak, entah itu buat pemakaian yang biasa sampai intensif sekalipun kayak ngegame. Bukan yang paling superior ya kalau misalnya kita bandingkan dengan handphone yang punya chipset sama, let's say kayak
ROG Phone 6 ya, chipset sama, tapi menurut saya masih lebih kencang dan lebih enak. Tapi tetap ini adalah salah satu handphone Android dengan performa yang sangat oke saat ini. Dari tahan baterainya juga menurut saya udah bagus. Dari angka screen on time-nya mungkin kelihatan agak kecil ya, tapi perlu diingat bahwa handphone ini punya layar yang besar sehingga konsumsi baterainya juga pasti lebih besar, apalagi dengan kapasitas yang di bawah 5000 mAh. Jadi menurut saya untuk sekarang ini udah oke. Dengan kelebihan dari segi tenaga yang dibawa sama handphone ini, kalau menurut saya dia nggak cuma enak dipakai multimedia kayak nonton, main game, atau browsing dengan tampilan yang lebih besar. Cuma selayaknya sebuah tablet, ini pastinya juga enak banget buat multitasking, dan untuk yang satu ini kalau menurut saya Z Fold 4 udah layak jadi rajanya. Bukan cuma karena soal tenaga ya, karena dia punya chipset baru yang kenceng, tapi Samsung juga ngelengkapin dari segi software yang menurut saya sangat mendukung. Sebelum lanjut, poin penting juga agar multitasking yang lebih enak adalah jangan lupa untuk kita nyalain setting-setting yang ada di bagian Labs, karena menurut saya ini akan sangat berguna nanti. Terus yang menurut saya paling berpengaruh juga dari apa yang ada di Galaxy Z Fold 4 jelas adalah kehadiran taskbar, atau yang lebih senang saya bilang sebagai dock aplikasi. Dengan hadirnya tambahan baru ini, menurut saya melakukan banyak hal dalam satu waktu di Galaxy Z Fold 4 menjadi sangat mudah dan seamless. Tinggal pencet aja dia langsung kebuka dengan begitu cepat. Kalau dalam halaman awal seperti sekarang, taskbar emang nggak akan muncul ya, kelihatan kayak ya tablet biasa atau handphone biasa. Namun begitu kita buka aplikasi, dia bakal langsung kelihatan seperti ini. Buat yang mungkin belum ngeh, aplikasi yang ikonnya muncul di bagian taskbar ini adalah aplikasi-aplikasi yang diletakkan di panel terbawah pada home screen. Jadi misal kita ngerasa ada aplikasi tertentu yang mungkin akan sering dipakai dan ingin diakses cepat lewat taskbar, ya bisa ditaruh situ aja, nanti dia bakal muncul. Sedangkan kalau untuk dua aplikasi yang ada di samping kanan, ini adalah aplikasi yang baru dipakai atau recent apps. Jadi apapun yang baru kita gunakan, dia bakal muncul di situ. Balik lagi ke cara untuk maksimalin multitasking. Lewat taskbar yang ada, user sekarang tinggal drag and drop aja untuk buka aplikasi apapun yang pengen dibuka. Terus mau ditaruh dimanapun juga terserah, di kiri, kanan, atas, bawah, bisa semua. Pokoknya ini bisa mendukung sampai 3 window untuk split screen yang masih bisa ditambah dengan floating windows. Aplikasinya pun nggak terbatas ya, selama kita udah aktifin settingan yang ada di Labs tadi, karena kalau itu nggak dinyalain, kita nggak bisa pakai. Kombinasinya banyak banget, mulai dari produktivitas sampai hiburan. Dari mulai kita misalnya bikin catatan di Samsung Notes sambil browsing referensi, atau meeting online sambil nyatet, cek dokumen sambil emailan juga bisa. Bener-bener ini disesuaikan sama preferensi, dan menurut saya ini personal banget, enak banget. Kalau saya sih udah pasti ya, yang sering saya pakai adalah bisa nonton terus sambil farming item di game ya. Selain itu, split screen kayak gini juga cocok banget buat mereka yang mungkin kayak saya suka nonton bola sambil postingan di Twitter. Ini enak banget. Mungkin yang pakai Twitter pernah lihat tweet saya yang ini, ya ini adalah salah satu pemanfaatan Z Fold 4 saya sehari-hari. Bisa nonton sambil ngomel-ngomel, apalagi kan waktu awal musim tuh MU lagi sering ngelawak, lagi lucu-lucuin. Nah itu enak banget, jadi sambil nonton bisa sambil ngomel di Twitter. Sempat ada yang tanya juga, kalau lagi mode kayak gitu di split screen dengan tampilannya, ngetiknya enak atau enggak? Ya ngetiknya sebenarnya biasa aja, karena keyboardnya tetap bakal besar, tapi nggak ganggu visual dalam siaran. Jadi menurut saya ini nyaman banget. Oh ya, tadi kan saya sempat juga ngomongin tentang soal nyatet. Dan ini kita pastinya akan ngebahas soal S Pen. Benda ini mesti dibeli terpisah karena dia nggak langsung dapat sama Z Fold 4. Untuk yang hijau, saya beli sekalian casingnya seharga 1 jutaan kurang 1000, sedangkan kalau mau beli S Pen-nya doang, itu harga retail resminya sekitar 700 sampai 800 ribu. Secara teknologi, ini nggak beda dengan S Pen di Fold Edition yang sebelumnya, ya saya pakai di Z Fold 3. Kalau ditanya kemampuan, ini juga sebenarnya nggak secanggih yang dibawa sama S22 Ultra atau Note series yang udah connect ke Bluetooth sama handphone. Jadi ya ini S Pen untuk fungsi dasar nyatet, coret-coret sejenisnya, nggak bisa jadi remote, air gesture, dan segala macam. Apakah S Pen ini bisa dipakai di handphone Samsung lain yang kompatibel dengan S Pen? Jawabannya enggak, ini khusus untuk handphone Fold aja, karena S Pen dari S22 Ultra pun nggak bisa di handphone ini. Masih soal kecocokan buat dipakai, saya juga pengen ngasih saran sedikit nih ke Samsung, kali aja didengerin gitu ya. Yaitu, semoga di seri-seri berikutnya layar luar nih yang kecil ini juga bisa menggunakan S Pen, karena untuk sekarang dia nggak bisa. Kelihatan sepele mungkin karena asumsinya orang juga nggak bakal pakai S Pen di layar yang kecil seperti sekarang ini. Cuma pas saya pakai dengan ada S Pen sekarang, saya jadi kepikiran mungkin buat orang yang suka nyatet-nyatet, dengan posisinya yang ada sekarang kan enak, kita tinggal dicabut. Layar luar kita bisa langsung nyatet gitu kan, coret-coret yang kecil-kecil juga cukup lah layar segini gitu. Jadi nggak harus buka S Pen, terus kita buka layarnya juga. Jadi menurut saya ini mungkin adalah satu hal kecil yang bisa ditingkatkan di seri berikutnya. Habis itu ada juga yang sempat nanyain ke saya tentang
Samsung DeX, masih ada atau enggak? Jawabannya ya ada di handphone ini dan bisa dipakai lewat kabel maupun wireless. Apakah ada sesuatu yang baru? Sepertinya nggak ada. Karena experience-nya sama, fungsinya juga nggak berubah, tapi tetap ini adalah nilai tambah bagi mereka yang membutuhkan dan emang biasa pakai. Sekarang sampai juga nih kita ke bagian kamera. Di sini peningkatannya ada di segi resolusi dan juga fungsi zoom yang lebih jauh. Selain itu, video juga udah bisa rekam dalam resolusi 8K, jadi nggak ketinggalan kalau dibandingkan sama seri S22 Ultra. Sama halnya seperti Galaxy Z Flip 4, kehadiran mekanisme lipat seperti ini lagi-lagi menawarkan experience yang nggak ada di handphone konvensional. Bisa take foto atau video tanpa bantuan tripod, yang menurut saya ini sangat mudah dan begitu nyaman gitu kalau misalnya lagi kepake. Oke, jadi ini dia sampel videonya. Kalau kita menggunakan flex mode yang memaksimalkan untuk bikin konten bisa banget. Jadi nggak perlu pakai tripod, nggak perlu pakai senderan, dilipat setengah aja kita udah bisa bikin konten kayak gini. Dan menurut saya ini adalah satu poin yang nggak bisa disaingi oleh handphone lain. Ngomongin kualitas untuk mayoritas pengguna, kalau menurut saya kamera dari Galaxy Z Fold 4 ini udah bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan di kondisi terang maupun sebaliknya. Warnanya bagus, dynamic range-nya juga cakep, detailnya juga bisa dapat. Pengolahan fotonya kalau menurut saya ini terbilang matang ya. Jadi buat sebagian orang yang mungkin mau foto langsung jadi gitu ya, nggak perlu edit, kalaupun perlu ya nggak banyak-banyak, ini udah bisa banget kalau menurut saya. Update dari bagian space zoom yang sekarang jangkauannya lebih jauh menurut saya juga oke banget, khususnya buat mereka yang perlu foto-foto yang rada jauh. Meskipun ya kalau dari segi kualitas menurut saya ini nggak bisa dibandingkan sama S22 Ultra yang lebih superior dari spesifikasi dan pengolahannya. Habis itu kita masuk ke bagian low light. Ini juga menurut saya adalah peningkatan dari segi detail kalau dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 3. Night mode-nya juga cukup membantu untuk memperhalus noise ketika kita foto di tempat yang gelap. Tapi dari yang saya lihat juga, warnanya akan sedikit berbeda dalam pengambilan night mode dan juga auto. Seperti contoh di beberapa foto berikut, warna hijau pada bagian daun itu berubah ketika kita menggunakan night mode. Untuk kamera depan hasilnya oke, nggak jelek, tapi sama seperti Z Flip 4, kalau menurut saya lagi memungkinkan untuk selfie menggunakan kamera utama dengan bantuan cover screen, maka menurut saya kamera depan otomatis bakal saya lupain ya. Oh ya, sedikit tips juga, kalau misalnya lagi foto atau ada contekan cover seperti ini, lihatlah ke kameranya, jangan ke layarnya, karena kalau kita lihat ke layar, mata kita bakal kelihatan miring pas fotonya jadi. Ya Pak, kita lagi ada di mana? Kita lagi di The Edge. Yes, The Edge. Ini apa Pak? Coba jelaskan. Bapak tour leader kan? Ya. Jadi di sini kita bisa lihat itu Cicahem sebelah sana. Oh, Cicahem. Cicahem, Cicalengka sebelah kirinya ya. Baik Pak, ya silakan, terima kasih. Oke, jadi itu lantai 100. Salah satu objek wisata baru di Manhattan. Ya, jadi dia kayak pencakar lagi, kita bisa naik ke atas lantai 100, kita bisa ngeliat kotanya. Ya, New York, Manhattan, kita bisa lihat itu ada Central Park di sana. Nah, itu hotel kemarin nginep di situ. Dan yang menarik nih kan rame-rame itu orang tidur. Jadi itu ada kaca. Yang sangat tidak sarankan bagi mereka yang punya fobia ketinggian. Karena Oke, jadi ini lagi ngerekam pakai Z Flip di cover screen. Ya, ini behind the scene-nya. Direkam pakai Z Fold 4. Terima kasih kepada dewasa ya, selebgram kita. Jadi kita kalau jalan ini asik banget karena nggak kayak kelihatan lagi pakai kamera. Enak banget buat rekam tuh, masa lagi mundur-mundur. Ya, jadi kita sedikit untuk sampelnya pakai Z Flip 4. Thank you banget udah nonton. Ini dia untuk sampel kamera depan video menggunakan Z Fold 4. Saya ambil dalam ruangan aja di studio untuk kondisi low light. Bisa langsung lihat ini dia hasil dari perekamannya. Dan sama sebenarnya seperti yang saya sempat bilang juga di reviewnya Galaxy Z Flip 4. Kalau emang memungkinkan, dengan adanya mode lipat yang tersedia di handphone ini, saya akan selalu pilih menggunakan
kamera utama untuk melakukan foto atau video karena memang hasilnya lebih baik. Tapi kalau itu mungkin kalau emang ya cukup pakai kamera depan ya oke-oke aja. Tapi seberapa jauh hasilnya? Habisnya saya tunjukin hasil kalau kita ngerekam video menggunakan kamera utama. Dan sekarang ini dia hasilnya kalau saya lakukan perekaman video di tempat yang sama menggunakan kamera utama dari Galaxy Z Fold 4. Ya, beda banget kalau dibandingkan yang tadi. Hasilnya lebih bagus, lebih tajam. Jadi kalau emang memungkinkan, menurut saya ngerekam video menggunakan kamera utama seperti ini adalah satu hal yang sangat layak dicoba. Dari sebulan setelah pakai, hal yang menurut saya paling terasa peningkatannya udah jelas adalah bagaimana multitasking menjadi sangat mudah lewat Samsung Galaxy Z Fold 4 karena ada taskbar tadi. Enak banget dan sedikit banyak jadi mengurangi frekuensi saya untuk menggunakan tablet karena Z Fold 4 ini udah bisa dibilang handphone 2-in-1 yang bisa jadi tablet mini. Performanya oke, kamera juga udah cukup baik, jadi menurut saya sah lah kalau ini dibilang sebagai handphone lipat terbaik yang pernah dibuat Samsung saat ini. Cuma kalau ditanya apakah recommended untuk dibeli, ya seperti yang tadi di awal video saya udah bilang, saya tidak akan merekomendasikan HP ini untuk semua orang apalagi buat mereka yang mungkin masih ragu-ragu. Alasan pertama udah pasti adalah harga yang mahal, jadi dengan kita mengeluarkan uang segitu pasti harus berkomitmen untuk pakai HP ini ya. Yang kedua adalah kemungkinan nggak semua orang cocok dan siap untuk beralih ke model perangkat seperti ini. Sekalipun keren dan fungsional, tapi ya menurut saya tetap nggak buat semua orang. Tapi kalau di sisi lain, mungkin yang nonton sekarang pengen ngerasain perangkat yang sangat oke untuk multitasking, mau tampil beda dan keren tapi tidak pakai iPhone, ya Galaxy Z Fold 4 ini adalah statement yang menurut saya sangat tepat. Jadi buat yang pengen beli atau sekedar pengen baca lebih detail, langsung aja saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu dulu sedikit sharing saya tentang Samsung Galaxy Z Fold 4 setelah 1 bulan pakai. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.